Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi dengan Logic Trade. Kita akan membahas tentang market review pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai saham-saham apa yang bisa dibilang forecast-nya menarik untuk menghadapi nanti yang namanya yang akan dekat Nataru dan Tahun Baru 2024 ya. Jadi market review kali ini bakal membahas tentang itu. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita akan mulai. Seperti biasa kita lihat dulu composite ya. Composite ya bertahan di atas 7.000, sekarang itu 7.176. Dia sudah lewat dari resisten di sini ya. Resisten 7.100 sudah dia lewati dan dia kuat, apalagi pada kali ini asing masuk ya untuk ambil saham-saham yang memang harusnya mover IHSG, yaitu LQ45 dan Big Bang gitu. Jadi pergerakan kali ini sangat asik untuk IHSG. Biasanya kan IHSG hanya digendong oleh Pak PP, dan saham-saham lain itu banyak yang tidak naik gitu. Di kali ini inilah kenaikan yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Oke, saham apa saja yang forecast-nya swing menarik untuk tahun Nataru dan 2024? Pertama langsung saja di sektor transportasi dan logistik ya. ASLC. SLC. Kalau di ASLC pernah kita bahas juga ASLC kenapa menarik, karena kita tahu secara struktur yang kita inginkan atau setup kita, dia itu masuk, yaitu apa? Nah, di sini dia membuat auto rally, uptrust, dan sekarang full bilang tiba-tiba, dan ada yang namanya di sini spring. Nah sekarang dia lagi mengetesnya, bisa dibilang spring test di sini ya. Dan kalau kita lihat di spring testnya ini, dia sudah kena ke area momentum. Oke, ini dia sudah kena di area momentum di 0.6187. Jadi dia area momentum dan dia sudah mantul. Jadi kita bisa dibilang di sini adalah tesnya. Dan ini kesempatan yang bagus untuk bisa kita cicil ambil gitu ya. Nah, kalau untuk ini, kalau berani hold itu saya yakin itu pasti sini pasti akan dapat 100 terjatuh, akan dapat, apalagi kalau dia break dari yang namanya sideways atau akumulasi skematiknya ini gitu ya untuk ASLC. Dari segi volume dia juga bisa dibilang menarik, karena apa? Setelah dia string ini ada di sini yang namanya volumenya itu mulai lebih ramai lagi setelah hilang di di fase B atau stage 2. Kan memang kan secara naturalnya fase 2 itu adalah fase di mana yang sangat membosankan, di mana volume itu akan hilang. Nah, kita lihat di sini dia hilang volumenya, dan dari spring dia ada volume yang lebih ramai lagi. Jadi itu untuk ASLC pembahasannya. Berikutnya itu ada yang selain transportasi, ada di sektor yang namanya itu pariwisata ya. Kenapa pariwisata? Seperti kita tahu Tahun Baru dan Natalan itu identik dengan yang namanya liburan. Jadi coba kita lihat ya, ada yang namanya PJAA. Kita tahu ini adalah saham turnaround, apalagi setelah COVID. Turnaround, sekarang dia yang namanya dia lagi sideways gitu ya. Sekarang dia lagi sideways, dan kalau kita coba ukur ya, dia mantul ini di mana? Ya seperti biasa, selalu kena di area momentum 0,618 gitu ya. 0,618 dan 0,786. Mantul, sekarang dia sideways lagi. Berarti ini bisa berpotensi sampai terdekat itu di 1000 bisa akan nyampe. Itu untuk PCAA. Ada satu yang bagus juga, yaitu Panir. Panir ini nggak tahu apa yang terjadi dalam, atau apakah ada rekisu atau apa. Tapi kita bisa lihat di sini ada potensi spring di sini, dan volumenya itu wow. Dari biasanya segini, sekarang itu sudah mulai tinggi-tinggi. Bisa saja ini bakal terjadi politik atau repo. Kalau repo pun ini, kalau awal-awal repo itu kan saham-sahamnya bakal naik, bakal bagus. Tapi kita lihat saja. Ini sama juga seperti si yang namanya tadi ini juga lagi sideways, dan sekarang dia lagi membentuk pola ini ya. Kalau teman-teman lihat dia lagi membentuk pola ini. Yes. Scanning triangle ya, scanning triangle. Scanning triangle kalau dia break ke atas, dia akan bisa sampai ke, kalau kita ukur ya dari kejatuhannya, ini dia kalau break ke atas dia akan bisa sampai ke ya
sampai sini 870-an. Sampai itu untuk Panir sektor pariwisata bisa dibilang. Jadi pariwisata ini bisa dipertimbangkan. Lihat saja nanti ya. Kalau bagus ya, kalau tidak bagus nanti sesuai rencana terus saja gitu. Tapi ini sepertinya bakal bagus, apalagi lagi ada akumulasi di sini. Oke, berikutnya dari sektor apa? Transportasi udah, wisata udah. Oke, berikutnya sektor yang namanya itu adalah non siklikal ya, siklikal, non siklikal. Consumer good non siklikal. Kita bisa lihat di sini consumer good sedang ada di support ya. Kalau secara sektor dia sedang ada di support di sini. Sama-sama apa yang bisa bilang jadi saham-saham di sini itu bisa bilang sangat loris, menarik gitu ya. Tapi kita lihat saham-saham apa yang bagus gitu ya. Saham-saham apa saja yang bagus dan dia di sini dan dia mulai mencoba mantul gitu. Coba mantul. Nah, dan siklikal, jadi kita coba lihat sahamnya ULTJ itu sangat bagus, sepertinya bagus malah. Lihat volume-volumenya ini sangat menarik. Biasa kita kan trade based on volume gitu ya. Volumenya ini tidak pernah bohong gitu kalau volume. Volume, volume. Secara setup kita tahu bahwa sekarang ada yang namanya terjadi spring juga di sini, akumulasi barang. Akumulasi barang dan hari ini dia membentuk hammer gitu ya. Dari di bawah diturun ke bawah ternyata ada yang nahan. Ada yang bisa dibilang ada sekelompok orang atau composite man yang tidak mau barang ini jatuh ke bawah. Makanya ditahan harganya sekitaran sini. Jadi sesuai dengan gambaran kita di 1.600-an ini sangat menarik gitu ya. Apalagi tadi dikasih, ngambil itu sekarang udah mantap lah. Coba kita ukur kalau yang bisa ngambil bawah ya. Ukur saja kalau dia sampai sini. Udah floating 4%. Floating kalau ngambil kita kan. Tapi kalau setup kita sih ngambilnya di sini. Di 1.880 sudah 4%. Dan dia nyentuh itu. Di area momentumnya juga dia nyentuh 0,786. Jadi ini masih bisa dibilang masih awalan. Dia masih potensi upside ke ini ya. Ini masih potensi upside. Dan habis itu dia akan sebiasa dia akan retest lagi untuk backup dan dia akan kencang lagi gitu untuk pandangan kita. Nah, selain ULTJ yaitu UNVR juga kita lihat ya. NPR ini agak lelet ternyata ya. Wah, setup kita gagal berarti tidak bagus ya. Karena dia break dari wake off yang kita gambar di sini berarti valid tidak valid, wake off valid akumulasi ini bisa ditinggalkan tidak lagi ya nanti saham-saham yang lain. Kalau coba kita lihat ICBP menarik, volumenya kurang menarik. INDF INDF lebih menarik. INDF lebih menarik daripada ICBP gitu ya. Jadi bisa trading buy-nya di sini. Kumpulkan saja di sini. Nah, 6.300 sampai 6.500 bisa dipertimbangkan untuk dikumpulkan. Ya, oke, itu saja. Oh, ada lagi yang bagus yaitu Cleo. Cleo. Yes. Ayo, lihat internet. Apa guys? Cleo. Oh ya, tidak bisa. Berarti Cleo. Oh, gambaran saya sampai sini ya hitungannya. Ya, bisa sampai ke 800-an ya. Nah, ini dia membentuk pola yang namanya di sini kalau di break, bakal bagus. Itu untuk Cleo. Targetnya sampai di 830. Itu untuk sektor consumer non cyclical ya. Berikutnya kita itu balik ke sektor yang namanya adalah sektor konstruksi ya.
konstruksi itu ada ACST lah. ACST hari ini sangat menarik, apalagi dia, wow, bangkit. Iya, tapi sayangnya sangat disayangkan. Volumenya itu speknya kecil gitu ya, speknya kecil. Tidak apa-apa, kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti ke depannya, view saya dia akan retest lagi ke 137, dia akan membuat base di sini, di situ nanti kita bisa pertimbangkan beli ya. Ini CST nanti itu sentimennya adalah IKN, tapi hati-hati ya, karena ada kan dalam politik kita ada salah satu paslon yang terang-terangan tidak akan melanjutkan IKN, jadi nanti bisa diperhatikanlah saham-saham ini gitu. Wika juga demikian, apalagi Wika gini yang berhubungan sama pemerintahan itu agak sangat sensitif terhadap politik. Wika, makanya saya lebih suka kepada AJST. Ada masalah politik, sepertinya dia memang terbuat, dia tidak apa namanya, dia memang ada hubungannya, tapi dia tidak bagian dari BUMN, itu menariknya. Oke, itu bagian dari berikutnya di perbankan ya, di finansial. Finansial itu yang saya merasa bagus itu ada dua di bank-bank itu. Ada Arto. Arto ini sekarang itu dia sedang berada di yang namanya fase C ya, fase C, fase C. Bukan fase D. Ya, sekarang fase D yaitu fase goreng-goreng. Makanya sekarang dia itu ada naik. Apalagi kan sekarang TikTok sudah mengambil Tokopedia. Jadi 75%. Jadi ada dana segar masuk ke ke Gojek kan. Gojek itu seperti kita tahu itu nampaknya dia akan lebih ke bisnis finansial seperti GoPay dan kawan-kawan gitu ya. GoPay bisnis finansial lah, karena bisnis komersialnya itu sudah diambil oleh TikTok gitu ya. Setiap ada keuntungan dari TikTok kan ke pemegangan Goto itu ada 25%, mereka akan dapat istilahnya jatah payment lah 25% dari TikTok itu. Seperti kita tahu TikTok itu kan salah satu konten apa namanya platform live sales terbesar lah bisa dibilang. Jadi Goto Gojek itu bisa diuntungkan dari situ, apalagi sekarang mereka ambil 75%-nya, ada dana segar untuk Gojek bertumbuh lagi gitu ya. Gojek bertumbuh lagi, apalagi kalau kita lihat nampak-nampaknya Gojek lebih ke bagian finansial, apalagi di GoPay-nya berapa pelanggan GoPay sekarang bisa dibilang hampir lebih besar daripada nasabah-nasabahnya banking gitu. Itu makanya Arto ini sangat diuntungkan dari itu, karena kan GoPay itu Gojek itu bekerja sama dengan Arto ya. Gitu. Jadi gimana masuknya ya jangan terburu-buru gitu ya. Masih jangan terburu-buru, tunggu saja dia retest. Tunggu saja dia retest. Retest kemana? Ya ke sini. Ke 2600 itu sudah sangat menarik. Kenapa? Di sini ada MA jarak jauhnya 200-annya dan ada support juga di sini. Dekat 2600 ya. Kita gambar saja. Kalau sekarang mau dikejar ya resikonya tinggi gitu ya. Harus orang-orang pemberani yang berani yang bisa ngambil serap di atas, apalagi orang yang berduit yang bisa ngambil di situ karena dia bisa mencetak AI baru. Tapi kalau untuk itu terlucu kayak kita, ya sebisa mungkin untuk meminimalisir resiko ya. Itu untuk Go Arto. Ada bank yang lebih yang menarik lagi itu adalah BANK, Bank Aladin. Bank Aladin. Bank Aladin ya. Dia kemarin breakout, retest dan breakout lagi. Ya, aja seperti biasa, tunggu di 1100 di 0,615-nya. Bisa dikumpulkan lagi. Dari segi volume, dia juga bisa bilang menarik di sini. Dari segi volume dia mulai rame dan sudah mulai lebih menarik daripada sebelumnya. Ini salah satu tanda-tanda yang namanya itu change of character ya. Dari arah kan sekarang udah mulai dibuild lagi untuk bisa balikkan tren gitu. Salah satu contoh. Lihat saja nanti gitu ya.
Berikutnya, saya lupa di sektor pariwisata. Yes. Is juga menarik untuk sektor pariwisata. Thailand gitu. Kenapa? Nah, dia sekarang di trend line, eksternal trend lainnya dia hijau hari ini, bisa dipertimbangkan untuk beli ya. Di sini yang volumenya kecil-kecil, tapi jalannya itu bisa dibilang pelan-pelan juga. Jadi seorang orang yang sabar ya di sini ya. Berikutnya di sektor terakhir, bukan terakhir ya, ya terakhir. Dua terakhir, sektor basic material ya. Basic material itu ada yang namanya BRMS. Ya, hari ini seperti kita tahu itu harga emas naik atau 2 hari kemarin naik. Makanya emas-emas hari ini naik. Tren pertumbuhan emas kali ini bisa dibilang bakal terus berlanjut sepertinya ya. Bahwa kita lihat emas, dia kemarin itu di break, sekarang di break lagi. Nah, BOS lagi dia, sekarang lagi nge-build. Dia nge-build fondasi di 0,5 ini ya. Di Fibonacci 0,5 ini di build. Dan hari ini dia juga masih naik 0,17. Kemarin dia naik 2,43, makanya emas naik. Salah satunya BRMS juga memang memanfaatkan momentum naik di situ. Selain dia memang harusnya naik karena secara tren dia sudah kena support trendnya gitu ya. Jadi ini sudah mulai menarik, BRMS mulai dilirik lah. Dicicil pelan-pelan, tapi dari volume masih kecil volumenya. Jadi jangan terlalu agresif dulu, kecuali nanti muncul volume yang besar gitu ya. Itu ke BRMS. Dan kalau BRMS juga secara chart, teknik di kita, setup kita, dia itu berada di fase goreng-goreng. Nah, spring, kencang, dan tes lagi di sini. Berarti di fase ini adalah fase yang namanya backup ya. Fase backup untuk pembelian kembali dari si market maker yang ngumpulin barang. Terus itu baru terjadi higher low berikutnya. Itu untuk BRMS. MDKA juga demikian. MDKA, oh ya, MDKA, yes, BOS, BU ya. Namanya BU, tanda LPS atau BU. Tanda di sini LPS atau BU dan terjadi backup lagi di sini dan mantul di 2300-an ya. Di namanya area momentum kita juga gitu. Dia didukung oleh komoditi emas tadi. Secara tren dia sudah menunjukkan bahwa ini adalah penguatan tanda-tanda yang namanya change of character juga. Karena volume-volume ini belum bisa ditutup sama ini. Jadi bisa dibilang kekuatan buyer lebih tinggi daripada seller di sini. Apalagi di basic material ada juga yang menarik dari segi perseminan. NTP, kawannya. NTP kurang menarik. Ya, ya, ya. R, SMGR lebih menarik pada NTP. Yes, nah, jauhnya bisa lihat di sini ya. Kita sudah pernah gambarkan di sini. Nah, ini dia sekarang sedang spring test ini spring test. Jadi bisa kita kumpulin di sini potensi upside-nya bisa sampai segini. 7.850. Apalagi lagi nanti kalau IKN itu dimulai dilanjutkan ya, semen-semen bakal kecipratan lah. Kita tunggulah nanti gimana situasi politik kita gitu. Tapi kalau kenyataan berkata lain, siap-siap untuk buang saja gitu ya. Kita tidak bisa kontrol untuk itu. Berikutnya adalah NCKL ya. NCKL di bagian nikel kita tidak lupa di bagian baterai-baterai ya. Baterai-baterai, EV, jangan lupa sentimen itu masih bagus di kita. Itu baterai ini NCKL. Sekarang dia membentuk falling wedge. Falling wedge, kalau dia break falling wedge-nya
bisa lebih kencang gitu ya. Tapi kalau saran saya tunggu saja di 1000. Tunggu saya di 1000, dia bakal retes lagi mudah-mudahan kalau dikasih. Selain CKL untuk nikel ada yang bagus lagi DKFT. Ini DKFT ini harus sabar-sabar gitu ya. Saya sudah buat target jauh untuk DKFT di sini. Ya, secara struktur jauhnya itu bisa 292 ya, 145% kalau masuk di harga ini. Kenapa? Karena saya melihat pola akumulasinya di sini. Trader wake off itu bisa trader yang berani untuk jarak jauh gitu ya. Sini membosankan, tiba-tiba ada spring test dan sekarang itu lagi LPS, PS dan hari ini dia mantul ya, mantul berpun kecil. Ya tunggu saja, apalagi sekarang itu dia berada di daerah demand-nya, daerah demand. Daerah demand di sini adalah daerah demand untuk si DKFT. Dia berada di daerah demand-nya dan dia mantul juga di MA 200-annya. Jadi bisa untuk beli di sini. Misalnya spekulasi untuk beli ya. Volume yang menarik itu. Well, volume jualannya ini udah mulai mengecil nih. Kemarin kan apalagi ini secara kalau pernah belajar harmonic dan divergence, ini salah satu yang divergence ya. Kalau candle turun besar, sedangkan volume tidak didukung dengan volume yang besar, malah volume lebih kecil. Itu tanda-tanda apa? Bisa pelajari lagi nanti di harmonic and divergence ya. Nggak tidak seperti ini kan, candlenya besar-besar, volumenya juga besar-besar, gitu ini juga gitu. Sedangkan ini volume candle besar, volumenya kecil. Jadi ini jadi bilang masuk ke pembahasan harmonic and divergence. Kalau teman-teman belum pernah belajar itu, mungkin kita nanti akan membuat video pembelajaran mengenai harmonis dan divergence gitu ya. Divergence bukan hanya di statistik apa namanya stokastik atau MACD, di volume dan candle juga ada. Oke, itu untuk sektor basic material. Ini kan untuk EV basic material. Berikutnya ya EV, kalau kita lupa EV kita beralih lah yang namanya kendaraan listriknya. Apa itu SLIS? SLIS ini saya perhatikan di cover. Saya sudah gambar sih ini. Dia ngetes ini ya. S dan dia balik ke sekarang kayak tebal-tebal ya. Nah, tebal-tebal dan ini volumenya kenapa merah? Karena dia open, lebih tinggal ke opennya itu gap up tapi penutupannya sama dengan penutupan kemarin, makanya merah candlenya, volumenya juga warna merah. Secara overall bisa dicicil lah di sini sekitaran 70 sampai 76 bisa dicicil lah. Bisa targetnya itu sampai jarak jauh 95. Target terdekatnya bisa. Apalagi ketika ada nanti isu EV ini, kendaraan listrik ini makin diuntungkan di situasi politik gitu ya. Oke, itu saja untuk NBT. Berikutnya adalah sumber energinya dari mana? Ya, energi bersih itu kan berarti yang namanya EBT gitu ya. Ada ARKO, yang namanya ARKO. ARKO Wave. Volume dia menarik. Volume dia menarik dan sekarang dia lagi sideways. Lagi sideways bisa dikumpulkan di sini lah. Kita sudah gambar di sini. Itu kan di 685 sampai 705. Hari ini dia naik, saya yakin bakal turun lagi, bisa dikumpulkan mulai dicicil lah. Coba kita lihat KIN. Untuk KIN, lebih bagus ARKO ya. Lebih bagus ARKO. Lebih bagus ARKO secara teknikal, ARKO lebih bagus. Tapi ini KIN di 0.786-nya dia itu mantul di area momentum dan area MA 200 gitu ya. Jadi sama-sama bagus secara teknikal, tapi lebih bagus gitu adalah si ARKO. Ini bisa menjadi untuk 2024 energi terbarukan itu mungkin akan lebih tinggi gaungnya. Itu saja untuk energi terbarukan. Energi terbarukan sudah sejak lama kita bahas di channel kita itu, sejak harganya di mana
Sejak harganya itu di sini malah sekitaran sini di 500-an. Kita sudah bahas itu, sekarang sudah naik. Yang mengikuti channel kita dari dulu ya udah ketawa-ketawa, udah banyaklah duitnya. Berikutnya itu dari bidang energi. Energi itu seperti batu bara, Adaro, ITMG, BTBA, apalagi yang batu bara. Belum ada yang menarik gitu ya. BSSR, Bayan juga belum menarik, BSSR juga belum menarik. So, apa yang menarik ya? Oh, yang menarik karena kita bilang ya ADMR. ADMR. Di video kita sebelumnya juga di saham Mingguan ini pernah kita bahas ADMR. Ya, nah, ada gambarannya. SOS, Generation of Strength, dan sekarang dia backup lagi. Backup, wah, berikutnya hijau lagi. Ini akan melanjutkan. Dari sini lebih besar kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan, dia akan membuat ini kan high baru, lower low baru, high baru lagi, nanti lower low yang baru lagi. Ya tinggal hold aja kalau yang masih megang. Kita bilang kan kemarin target kita di video itu ada di 1565. Satu minggu ke depan, ini bukan tidak mungkin ya. Bakal mungkin terjadi, bahkan bisa lebih jauh untuk si ADMR ini. Oke, itu saja mungkin untuk market review kita mengenai yang namanya saham-saham Nataru juga. Kita bahas tadi ada yang namanya di bidang pariwisata, saham-saham yang berpotensi 2024 misalnya EBT, EV, baterai, dan pembangunan sudah kita bahas juga. Jadi itu saja yang suka dengan channel kita dan ingin berkembang dan supaya kita lebih rajin lagi buat video-video pembelajaran bukan hanya bahas saham, bisalah traktir kita kopi di link nanti yang akan ada di slide berikutnya atau ada di deskripsi video ini gitu. Dan ingat disclaimer, tidak ada ajakan jual beli di sini, kita hanya pure memberikan informasi saja. Jadi ini pandangan subjektif saja, bukan objektif ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, sampai jumpa.